Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Harapan dan doa saya, Ibu Bapak Saudara-saudari dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat, dan dalam lindungan Tuhan. Namun apabila kondisi kesehatannya ada yang terganggu atau sedang menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, tetaplah bersabar menghadapinya, sambil tetap berharap, berdoa, dan berserah kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita berjumpa kembali dengan saya, MPS, melalui program Pesan Suara 5 Menit, yaitu via YouTube hari ini yang ke-99. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setiamu yang menjaga dan melindungi kami sampai saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan berbicara kepada kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita hari ini dari Ibrani 11, ayat 23 sampai dengan 29 yang berkata demikian. Karena iman, maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dunia. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah dan sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Ayat nas Ibrani 11 ayat 25 yang berkata demikian. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Tema renungan kita hari ini, menolak kesenangan duniawi. Mungkinkah orang-orang dunia acap kali menilai harga seseorang dari harta, gelar, popularitas, pangkat, atau kedudukan? Wajarlah jika kita menilai bahwa tindakan Musa melepas kehormatan di Mesir adalah tindakan yang bodoh. Benarkah? Secara duniawi iya, tapi dari sudut pandang rohani, justru Musa telah mengorbankan perkara-perkara duniawi atau yang fana demi mendapatkan berkat yang sifatnya kekal. Keputusan Musa ini tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Paulus yang rela melepaskan semuanya demi Kristus. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tertulis dalam Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 8. Mungkin mudah bagi seseorang yang tidak memiliki harta atau segala sesuatu yang berharga di dunia ini untuk membuat keputusan mengikut Tuhan dan mengerjakan panggilannya. Sebaliknya, teramat sulit bagi orang seperti Musa yang memiliki segala-galanya, apalagi dalam usia 40 tahun, tentunya sudah banyak menikmati kenyamanan
Demi merespon panggilan Tuhan, Musa memutuskan meninggalkan segala kesenangan duniawi. Dalam 1 Yohanes 2, 15-16 tertulis demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dari semula, kesenangan duniawi memikat hati dan menyilaukan mata manusia. Karena itu, banyak orang memilih bersahabat dengan dunia ini dan menjadi musuh Allah. Mereka lupa bahwa dampak dosa sangat mengerikan. Tertulis dalam Roma 6:23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Kehidupan orang fasik itu akan berujung kepada maut. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kita seperti Musa, seperti Paulus, rela meninggalkan dengan hidup lama dan menjadi manusia baru yang diperbaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dengan iman dan imun yang teguh. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami, agar kami memahami, kami mengerti, dan kami melakukan kebenaran-Mu dengan hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama kami, ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi seluruh kami yang sakit, yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan melawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi yang bergumul dengan berbagai macam masalah kehidupan ini, masalah rumah tangga, kebutuhan teman hidup, kebutuhan keuangan, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelimuti engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.